sosok Gribaldi Handayani sempat membuat geger Indonesia. Bukan karena prestasinya sebagai seorang polisi, tapi justru karena mendapat julukan baru yang cukup mengerikan, yaitu pembunuh berantai. Ini gimana sih ceritanya? Kok bisa dari polisi jadi pembunuh berantai? Sini aku ceritain. Jadi awalnya, Gribaldi Handayani itu seorang polisi yang bertugas di Polda Jambi. Dia ini menjadi abdi negara semacam mengikuti jejak sang ayah yang juga seorang polisi. Tapi walau dikata udah jadi polisi, Gribaldi ini punya pekerjaan sampingan yang sepertinya jauh lebih menjanjikan teman-teman, yaitu sebagai seorang calo. Bukan sembarang calo, tapi Gribaldi adalah calo penerimaan PNS dan polisi di Sekolah Bintara Jambi. Dan untuk pekerjaannya ini, Gribaldi biasa mematok uang jasa mulai dari 25 juta hingga 50 juta rupiah per orang. Gede banget ya? Itulah makanya beberapa tahun terakhir Gribaldi terlihat lebih asik sama pekerjaan sampingannya itu ketimbang tugas utamanya sebagai polisi. Ya gimana? Siapa yang gak kegiur coba kalau segede itu penghasilannya kan? Gak heran, Gribaldi itu bisa membeli sebuah rumah besar di perumahan Pondok Sejahtera, Kota Jambi. Dan seperti layaknya agen rahasia, Ibtu Gribaldi gak pakai nama asli saat beraksi menjadi calo. Dia ini selalu memakai nama samaran seperti Heri, Gehanda, TG, dan Grihanda. Beberapa teman polisinya di Polda Jambi bercerita jika Gribaldi ini kurang profesional gitu dalam menjalankan tugas kepolisian. Dia ini gak serius bekerja, bahkan cenderung gak betah tinggal lama gitu di kantor. Biasanya dia ini datang ke kantor untuk apel pagi. Nah, setelah apel, dia kayak cepet-cepet ninggalin kantor dengan 1000 alasan. Seringnya nih, dia pergi berjam-jam, yang tentu saja mengabaikan segala tugas polisinya ya. Terus dia baru balik lagi saat apel sore. Tapi di luar sikap yang gak profesional itu, perilaku Gribaldi ini relatif wajar-wajar aja. Artinya gak ada gelagat-gelagat aneh gitu. Dia ini termasuk suka bergaul dengan siapa saja. Tapi kalau udah sama petugas yang ibaratnya pangkatnya lebih rendah gitu, dia ini gampang marah dan cenderung bersikap keras. Gak hanya itu ya, karena ternyata Gribaldi juga punya catatan yang kurang baik lah ibaratnya. Dia ini beberapa kali terkena hukuman dari instansi kepolisian. Dia juga pernah menjalani sidang disiplin akibat dari kasus yang melibatkan perempuan dan asusila. Bahkan gongnya, Gribaldi pernah menjual nama salah seorang pemimpinnya untuk kepentingan pribadi waktu dia bertugas di Polres Kerinci, Jambi. Karena hal itu pula, dia akhirnya ditahan dan mengalami penundaan kenaikan pangkat selama 2 periode. Tapi walaupun begitu, selama bertahun-tahun Gribaldi bekerja sebagai polisi, gak ada satupun yang curiga jika ternyata Gribaldi mampu melakukan kejahatan besar. Kejahatan yang bahkan mampu menggemparkan 3 Polda sekaligus, yaitu Polda Jambi, Polda Riau, dan Polda Sumatera Selatan. Dan gak hanya itu, karena setelah kasusnya ini benar-benar terkuak, gempar loh seluruh Indonesia. Terungkapnya sepak terjang kekejaman Gribaldi bermula dari sebuah penemuan yang cukup mengejutkan. Jadi, pada tanggal 28 Desember 2004, tepatnya di kawasan Batu Lincir, Sumatera Selatan, ditemukan sesosok mayat perempuan yang kondisinya gosong dari pinggang ke atas. Beneran hanya nyisa sepasang kaki, sepatu, dan sebuah cincin doang. Gak pakai lama berita penemuan mayat itu pun langsung menggemparkan Jambi dan seluruh Sumatera Barat. Sampai akhirnya, sebuah keluarga yang merasa kehilangan anggota keluarganya mencoba mengidentifikasi jasad itu. Dan mereka ini kaget banget karena sepatu dan cincin yang ditemukan di samping jasad itu adalah barang milik keluarga mereka yang hilang. Orang tersebut bernama Listi Kartika Baiduri. Gak nunggu lama-lama lagi, polisi pun langsung menginterogasi pihak keluarga buat nyari tahu kira-kira siapa aja nih orang yang terakhir berhubungan sama Listi. Dan akhirnya polisi dapat informasi bahwa orang yang terakhir berhubungan dengan Listi itu adalah Gribaldi. Berbekal informasi itu, polisi segera melakukan penggerebekan ke rumah Gribaldi. Tapi nggak disangka nih, saat polisi melakukan penggeledahan buat nyari barang bukti, polisi malah menemukan ratusan peluru di sana. Jenis peluru ini biasa digunakan
digunakan polisi dengan jenis senjata tertentu. Nah, masalahnya sejak berdinas 5 tahun lalu di Polda Jambi, Gribaldi ini nggak pernah diberi kepercayaan memegang senjata api karena ya reputasinya yang nggak bagus itu. Polisi curiga dong, hingga akhirnya Gribaldi ditahan atas tuduhan kepemilikan senjata api ilegal. Dan nggak cuma itu, karena polisi juga nemuin beberapa ponsel yang salah satunya milik Listi, beberapa BPKB mobil, berbagai stempel instansi Polri dan sipil yang biasa digunakan untuk memalsukan dokumen, sebuah kartu nama, serta ijazah Listi. Tapi, walaupun di rumah itu ditemukan beberapa barang milik Listi nih, polisi nggak bisa gitu aja menetapkan Gribaldi sebagai pembunuh Listi. Polisi waktu itu hanya bisa menanyakan alibinya pada saat kematian Listi, dan alibi yang dikemukakan Gribaldi cukup kuat ternyata, karena dia bisa membuktikan jika pada waktu kematian Listi, Gribaldi ini sedang berada di rumah. Fakta ini juga dibenarkan oleh Ekowati, sang istri. Selain itu, di hari yang sama, Gribaldi juga terlihat sebagai wasit dalam pertandingan voli di Polda Jambi. Tapi tentu saja polisi nggak kehabisan akal ya. Apalagi saat dilakukan pemeriksaan di mobil Panther milik Gribaldi, ditemukan bercak darah dengan golongan darah O, sama dengan golongan darah Listi. Dan karena penemuan jasad Listi ini, polisi kayak flashback gitu ke kasus-kasus penemuan mayat tanpa identitas lainnya yang terjadi di sekitar Jambi. Dan ternyata, beberapa waktu yang lalu ada kasus penemuan mayat pria yang kondisinya mirip dengan Listi, yaitu dibakar. Lokasinya juga nggak jauh dari tempat jasad Listi ditemukan. Tapi karena waktu itu identitas mayat nggak diketahui dan nggak ada juga keluarga yang merasa kehilangan anggota keluarganya, ya udah akhirnya jasad itu dimakamin. Dan karena kondisi mayat-mayat ini cenderung sama dan TKP-nya juga berdekatan ya, polisi menduga kasus ini berkaitan. PR pertama polisi adalah menemukan identitas mayat pria yang masih belum teridentifikasi. Saat itu, polisi mencoba membandingkan foto jasad sama foto seorang pria yang statusnya buron karena tersangkut masalah penipuan. Dan setelah disejajarin dan dibanding-bandingin, ternyata kok mirip. Wah, jangan-jangan orang yang selama ini dicari polisi ini udah jadi mayat. Untuk memastikan hal ini, saat itu polisi mencoba menghubungi pihak keluarga dari Ngadimin, orang yang sedang dicari polisi. Dan benar aja, setelah melewati berbagai tes, hasilnya spesifik jika benar, mayat itu bernama Ngadimin. Menurut hasil otopsi Ngadimin, selain terdapat luka bakar, ternyata di dalam tubuh Ngadimin juga terdapat 4 proyektil peluru. Gak pakai lama, polisi kemudian berusaha menggali informasi dari keluarga Ngadimin. Dari sanalah diketahui bahwa bulan-bulan terakhir Ngadimin terlihat masih hidup, atau sekitar bulan Agustus 2004, Ngadimin ini sering banget terlihat bersama Gribaldi. Pihak keluarga tidak curiga Ngadimin udah meninggal karena mereka mengira Ngadimin ini cuma kabur gitu, karena kan dia tersangkut kasus penipuan ya, dan statusnya juga jadi buronan polisi gitu. Karena lagi-lagi ada nama Gribaldi di balik penemuan 2 mayat, polisi pun mulai menyimpulkan jika kedua kasus ini berkaitan. Namun saat hal itu dikonfirmasi kepada Gribaldi, dia ini selalu membantah dan bilang tidak ada sangkut pautnya dengan mereka berdua. Untungnya, saat itu posisi Gribaldi lagi ditahan ya, jadi polisi juga bebas menyelidiki rumah Gribaldi tanpa takut Gribaldi membuang barang bukti sekecil apapun. Mulai deh, polisi menyelidiki semua hal yang berkaitan dengan Gribaldi. Polisi bahkan memeriksa semua orang yang mungkin kenal sama Gribaldi. Mau itu keluarga, teman, tetangga, kerabat jauh, pokoknya semua kemungkinan sekecil apapun tentang Gribaldi diselidiki sama polisi. Hasil dari penyelidikan itu bukannya mendapatkan titik terang, polisi justru malah menemukan PR lain teman-teman. Jadi ternyata ada 2 orang wanita bernama Gusmarni dan Nurmata Lili, di mana mereka ini dinyatakan hilang setelah terlihat bersama Gribaldi. Nah loh, 2 aja belum terpecahkan, ini malah nambah 2 lagi. Karena fakta baru ini, polisi semakin yakin jika Gribaldi terlibat dalam kasus besar kali ini. Karena sekarang yang menjadi misteri bukan hanya Listi dan Ngadimin, namun sudah ditambah dengan Gusmarni dan Nurmata Lili juga. Untuk membantu memecahkan kasus ini, polisi Jambi pun mulai berkoordinasi dengan Polda Riau dan Polda Sumatera Selatan. Mereka ini mulai mendata ulang penemuan mayat-mayat yang tidak teridentifikasi. Hasilnya, mereka menemukan lagi 2 kasus penemuan mayat wanita yang tidak teridentifikasi di wilayah Kubu Rokan Riau. Walaupun TKP mereka berbeda, namun lokasi mereka berdekatan.
Terus yang lebih meyakinkan lagi, saat ditemukan, kedua mayat itu terbakar. Sama banget kan dengan kondisi dua mayat pertama, dan setelah diotopsi, salah satu dari mayat itu mengalami luka tembak di kepala. Di sini mulai kebaca ya, jika ciri khas dari semua mayat-mayat itu sama, yaitu punya luka tembak dan setelah itu dibakar. Tapi balik lagi ya, karena dulu identitas mayat-mayat itu tidak dikenali, walaupun polisi sudah memberitakan penemuan ini kepada masyarakat luas, mayat-mayat tersebut udah dimakamin. Saat itu polisi kembali melihat dokumentasi dan foto-foto kedua jasad itu. Terus dibandingin nih sama foto-foto Gus Marni dan Nurmata Lili. Dan hasilnya ada kemiripan teman-teman. Polisi lalu membongkar kedua makam jasad tak dikenal itu untuk dilakukan otopsi. Setelah hasil otopsi keluar, polisi menyimpulkan bahwa benar itu adalah jasad Gus Marni dan Nurmata Lili. Udah dong ya, kayak makin jelas gitu mereka ini berkaitan. Tapi, tiap ditanya tentang korban-korban yang ditemukan itu, Gribaldi diam aja. Bahkan anehnya dia bisa loh tetap bersikap tenang dan stay cool gitu. Saking tenangnya polisi sampai mikir, jangan-jangan Gribaldi ini gangguan jiwa ya? Soalnya tenang banget, nggak ada panik-paniknya nih orang. Karena penasaran, polisi akhirnya mengerahkan dokter jiwa untuk memastikan kesehatan mental Gribaldi. Dan hasilnya apa saudara-saudara? Gribaldi dinyatakan sehat serta normal. Wah, psikopat nih orang. Polisi yang tentu saja tidak menyerah gitu aja, mencoba segala kemungkinan termasuk mendatangi sebuah alamat dalam kartu nama yang ditemukan di rumah Gribaldi. Di kartu nama itu tertulis alamat sebuah tempat rental mobil bernama Alam Sinaga. Dalam pertemuan itu, pemilik rental memberikan informasi jika pada tahun 1999 salah satu mobilnya pernah dirampok dan sopir mobil itu yang bernama Rusdin Sidauruk ditemukan meninggal. Dan apa yang lebih mengejutkan, ternyata penyewa mobil itu atas nama Gribaldi, teman-teman. Kasus penemuan Rusdin emang udah lumayan lama ya, tapi polisi saat itu juga belum menemukan siapa pembunuhnya nih. Dan karena udah lama banget juga, tentu saja jasad Rusdin udah dimakamin. Tapi berhubung kemungkinan besar kasus ini berkaitan, maka polisi pun membongkar makam Rusdin buat diotopsi. Hasil otopsi menunjukkan Rusdin tewas ditembak dan ditemukan 7 proyektil peluru di tubuhnya. Sementara itu, polisi kembali mendapatkan informasi kalau ternyata Gribaldi ini punya istri lagi selain Ekowati. Perempuan ini bernama Darnawati dan dia tinggal di Pekanbaru, Riau. Maka tanpa buang waktu lagi, polisi segera bergerak menuju rumah perempuan itu. Dan di sana, polisi menemukan 2 unit mobil yang cukup mencurigakan, yaitu Isuzu Panther warna silver dan Toyota Kijang warna hitam. Plat mobil itu memang sudah diganti, tapi polisi curiga nih, jangan-jangan mobil ini adalah mobil curian dari korban-korban yang udah dibunuh Gribaldi. Pas ditanya, Darnawati bilang kalau dia nggak tahu menau tentang asal-usul mobil itu. Dia tuh cuma bilang kalau Gribaldi nitipin mobil-mobil itu sama dia, gitu aja. Akhirnya, kedua mobil itu plus Darnawati diangkutlah tuh ke Polda Jambi buat dijadiin alat bukti dan dikonfirmasi sama Gribaldi. Namanya juga lagi diselidiki ya. Tentu semua barang-barang termasuk HP Darnawati juga diperiksa dong. Dan waktu polisi memeriksa ponsel Darnawati, sebuah titik terang tentang kasus ini mulai ditemukan. Polisi nemu satu SMS dari nomor tidak dikenal yang diduga berasal dari Gribaldi. SMS itu sebenarnya sederhana, cuma kayak pertanyaan doang. Bunyinya gini nih, barang sudah sampai ke Bapak di Medan? Gitu doang. Tapi namanya polisi ya, instingnya kuat banget nih. Jadi mungkin walau terlihat sepele, tapi polisi yang merasa curiga langsung nanya sama Darnawati tentang SMS itu. Barang apa nih yang dikirim? Terus bapak siapa yang di Medan? Darnawati pun memberikan keterangan jika sebelum Gribaldi ini ditangkap, Gribaldi sempat nyuruh dia ngirim sebuah bungkusan yang ditujukan kepada ayah Gribaldi di Medan. Polisi juga nanya tentang detail dan bentuk barang yang dikirim itu. Darnawati ya jujur menceritakan tentang bungkusan itu. Dan jika menilik ciri-ciri bungkusan yang dikirim itu, polisi menyimpulkan jika itu adalah sebuah pistol yang digunakan Gribaldi untuk membunuh korban-korbannya. Tak ingin kehilangan segala kemungkinan, polisi segera mendatangi rumah orang tua Gribaldi di Medan. Mereka menggeledah seluruh bagian rumah orang tua Gribaldi untuk mencari barang bukti penting kali ini. Dan akhirnya usaha polisi membuahkan hasil teman-teman. Karena walaupun tadinya sempat zonk ya, polisi nggak pantang menyerah hingga akhirnya menemukan sebuah pistol revolver 38 yang dikubur di belakang rumah orang tua Gribaldi. Senjata itu bukan milik Gribaldi.
Karena seperti yang aku bilang tadi, selama Garibaldi bertugas sebagai polisi, dia tidak diizinkan untuk memiliki pistol karena perilakunya yang dianggap tidak cukup baik. Usut punya usut, Garibaldi mendapatkan senjata itu dengan mencurinya dari sesama polisi. Setelah menyita pistol itu, polisi lalu melakukan uji balistik untuk membandingkan proyektil yang didapat dari tubuh korban dan hasilnya identik. Pistol itulah yang dipakai Garibaldi untuk membunuh para korban-korbannya. Dengan bukti yang kuat kali ini, polisi kembali menginterogasi Garibaldi dan akhirnya Garibaldi nggak bisa lagi berkelit. Dia pun mengakui jika dirinya lah yang membunuh kelima korban yang telah ditemukan polisi itu. Dia bahkan kemudian mengakui pula jika sebenarnya korbannya bukan cuma 5, tapi 7 teman-teman. Garibaldi bilang jika ada 2 korban lain, yaitu pria yang bernama Muhammad Ali alias Mamat dan wanita bernama Yeni Farida. Setelah diselidiki, jasad Mamat ditemukan polisi di Talang Kerinci Riau pada tahun 2004. Jasad itu ditemukan dalam kondisi terbakar tanpa diketahui siapa pembunuhnya. Namun, jasad Yeni Farida sampai sekarang gagal ditemukan polisi. Akhirnya polisi merilis semua korban kekejaman Garibaldi sebanyak 7 orang yang dilakukan dalam kurun waktu 1999 sampai tahun 2004 di area Jambi, Riau, dan Sumatera Selatan. Garibaldi pun kemudian merinci satu persatu motif dan cara yang digunakan dalam membunuh setiap korbannya. Korban pertama Garibaldi bernama Rusdin Sidauruk. Pria ini berusia 40 tahun. Dia adalah pengemudi mobil rental Alam Sinaga, yaitu mobil Toyota Kijang yang dipakai Garibaldi dari Medan ke Jambi pada tahun 1999. Penyebabnya sepele. Menurut Garibaldi, dia kesal saat Rusdin meledeknya mirip etnis Tionghoa karena dia kan berkulit putih ya. Jadi di tengah perjalanan di wilayah Bengkalis Riau, saat Rusdin berhenti untuk buang air kecil, udah deh Garibaldi menembak kepalanya dari belakang sebanyak 7 kali. Terus dia kemudian membawa kabur mobil Toyota Kijang itu lalu mengganti plat mobilnya untuk menghilangkan jejak. Gusmarni yang merupakan korban kedua dikenal tanpa sengaja pada tahun 2002. Jadi saat itu Garibaldi menabrak suami Gusmarni hingga tewas. Garibaldi kemudian berusaha berdamai dengan Gusmarni dan berjanji akan membantu semua kebutuhan hidup Gusmarni serta anak-anaknya. Dia juga berjanji akan mencarikan pekerjaan untuknya. Pada tahun 2003, Gusmarni pamit kepada keluarganya untuk mencari pekerjaan di Pekanbaru, Riau. Namun, Garibaldi ini marah saat Gusmarni meminta uang santunan 15 juta rupiah sebagai kompensasi atas meninggalnya sang suami. Bukannya bertanggung jawab, Garibaldi malah menembak Gusmarni lalu membakar tubuhnya. Ngadimin korban ketiga Garibaldi awalnya adalah rekan kerjanya saat Garibaldi menjadi calo. Pria yang berprofesi sebagai wartawan itu bertugas meminta uang kepada para klien yang ingin dimasukkan sebagai polisi. Saat itu, Ngadimin membuat Garibaldi kesal karena dirinya terus-menerus menagih janji Garibaldi untuk memasukkan kliennya menjadi polisi karena mereka itu udah pada bayar gitu. Dia kemudian menembak Ngadimin sebanyak 4 kali lalu membakar tubuhnya. Nurmata Lili adalah korban keempatnya. Sebenarnya, dia adalah istri kedua Garibaldi. Dia dinyatakan hilang pada tahun 2004. Garibaldi menikam tubuh Nurmata di Pangkalan Kerinci Riau karena cemburu. Dia ini curiga istrinya mempunyai kekasih baru. Dia kemudian membakar jasad istrinya dan mengatakan kepada orang-orang bahwa Nurmata ini pergi ke Jakarta untuk kursus kecantikan. Muhammad Ali alias Mamat, korban kelima Garibaldi, ditemukan polisi pada April 2004. Garibaldi menembak pria itu 4 kali di kepala dan dada, kemudian membakar jasadnya setelah mereka ribut soal urusan mobil. Garibaldi kemudian membawa kabur mobil Isuzu Panther dan mengganti plat nomornya untuk menghilangkan jejak. Listi Kartika Baiduri, korban Garibaldi ke-6, adalah orang yang dikenal Garibaldi di dalam sebuah seminar. Mereka bisa dekat karena Garibaldi mengaku bisa memasukkan Listi dan adiknya menjadi seorang PNS. Pada tahun 2004, Listi berpamitan kepada keluarganya untuk melakukan pelatihan kerja di kantor yang dijanjikan Garibaldi. Sejak saat itu, dia dinyatakan hilang. Listi dibunuh dengan cara ditembak, lalu jasadnya dibakar oleh Garibaldi yang marah karena Listi terus-menerus mendesak Garibaldi untuk memasukkan adiknya menjadi PNS juga. Yeni Farida,
Korban terakhir Garibaldi adalah selingkuhan Garibaldi. Dia dinyatakan hilang pada tahun 2004. Menurut Garibaldi, mayatnya dibuang di kawasan Air Molek Riau, namun sampai sekarang gagal ditemukan oleh polisi. Garibaldi membunuh Yeni karena perempuan itu hamil 3 bulan dan menuntut untuk dinikahi. Setelah melewati proses penyelidikan yang sangat panjang, akhirnya kasus Ibtu Garibaldi Handayani disidangkan dan Pengadilan Rengat Indagiri Riau pun memutuskan untuk menjatuhkan hukuman mati untuk Garibaldi atas tindakan kejamnya yang telah membunuh 7 orang tersebut. Nah, inilah akhir dari kisah pembunuh berantai yang berasal dari Jambi, yang ternyata berprofesi sebagai seorang abdi negara yang bahkan seharusnya bertugas melindungi rakyat. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini dari pertama hingga akhir. Boleh banget dong untuk bantu support channel YouTube aku dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notification agar kalian tahu saat aku cerita lagi, cerita mulu, cerita terus untuk kisah selanjutnya. Dadah!